Pernah nggak sih? Pernah nggak ya? Nggak pernah. Nggak mungkin. Oh, aku sumbernya tau. Habis itu ditanya, Kanda bareng Adipana. hai, mau ngapain? Halo semuanya. Hai. Perkenalkan saya Intan Purnama Asih, biasa dipanggil Intan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan Faza Hanafi, biasa dipanggil Zidan. Ya, ada yang manggil Jidong juga. Ya, ada yang Faza kalau di kantin. Wes, belum ada nih. Perkenalkan, aku Hana Najla Konita, biasa dipanggil Najla. Ya, aku Maulida Fatma Anisatur Rohmah. Aku biasa dipanggil Maulida, tapi teman-teman kelas sama teman-teman organisasi biasa manggil aku Cimol. Perkenalkan, nama aku Nitya Rahmawati, biasa dipanggil Nitya. You can call me, alias kamu bisa panggil aku Nitul, atau ya ente juga bisa, ya fleksibel lah. Ya, orang juga. Terus Alamatnya di Sadang, desanya Desa Siboro, RT 1 RW 2. Rumahnya depan Masjid Gentan Pas. Iya, visiku belum terlaksana nih. Membawa teman satu aja ini dari Kebumen, nggak ada yang mau ke Sadang, padahal nggak jauh bener. Padahal nggak jauh loh. Terus alamat rumah aku di Rejosari, RT 13, RW 3, Komecing, Wadas Lintang, Wonosobo. Ya, aku di sini itu kayak ngontrak merantau ya 3 tahun. 3 tahun aku numpang jadi orang Kebumen gitu. apa alamatku di di Desa Raworejo RT 3 RW 1 Kecamatan Kebumen. Alhamdulillah 2022 itu udah masuk ya. Ya. Untuk alamat Wonoyoso RT 4 RW 5 Pemirejo Kebumen. Itu. Ya, Mbak Anis, kalau tahu Mbak Anis itu. Terus alamat aku sendiri ada di Kawedusan RT 4 RW 2 sama Atih. Apa lagi nih? Terus apa lagi? Oh, cita-cita. Ya, pastinya orang sukses lah ya. Kepala sekolah. Masa ikut bapak jadi kepala sekolahan? Cita-cita aku mau jadi, sebenarnya ganti-ganti sih. Yang jelas aku pengen membahagiakan orang tua. Cita-citaku nggak jauh beda dari cita-cita orang lain ya. Pengen jadi pengusaha sukses. Enggak sih, pengen jadi orang sukses. Aku pengen jadi seorang akuntan pajak. Ya, doanya ya teman-teman, semoga aku bisa ada di posisi itu. Ini cita-cita awalku ya. Cita-cita awalku itu pengen jadi pembisnis atau ya intinya jadi orang sukses dah. Bebas besok insya Allah dari apa aja. Terus cita-cita aku sebenarnya aku dari kecil pengen jadi dokter. Cuma untuk sekarang mungkin aku lebih milih ke nggak ngejar cita-citaku. Dan cita-citaku intinya mau jadi orang yang berguna, jadi buat semua orang dan bisa membanggakan kedua orang tuaku. Ya. Terus username IG ku Nitya Rahma _ NITIA_RAHMA_. Username IG @najla_konita_ kecil semua. Dah, apalagi? Terus ke username IG ku, username-nya itu MLDAFTMAA_. Dah. User nama IG ku NTAN 13 126 126 tanpa spasi. Oh, username IG DEJ aja ya. ZDFZ_.
Ya pastinya ada senang, ada sedihnya. Yang pasti aku sendiri ya, aku ngerasa senang banget. Aku merasa bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang kayak kalian di 12 MIPA 6. Dan itu pastinya banyak problemnya ya. Entah di aku sendiri ataupun teman-teman yang lain, tapi itu sebuah itu sebuah masalah yang harus kita lalui di 12 MIPA 6. Itu aja sih. Kesan banyak sih, kayak ada sedihnya, ada senangnya, ada happy-nya, ada ya banyak lah kesannya. Kesannya nano-nano, intinya semuanya ada sedihnya, ada senangnya, ada keselnya, ada marahnya, ada deh semuanya. Tapi itu bikin aku punya pengalaman yang luar biasa. Kesan setelah 3 tahun aku di MIPA 6 Semanda ini adalah gak harus macam-macam sih, kayak ya senangnya ada, sedihnya ada, sebelnya ada. Pokoknya seru sih. Kalau aku nggak di kelas ini kayaknya yang jelas kelas ini menurutku udah paling baik sih, maksudnya terbaik dari sekian banyak kelas. Banyak sih. Ya senang, sedih, capek. Ya banyak lah, campur aduk. Sedihnya ya paling apa ya? Sedikit sih. Iya, yang lain pada lancar banget ngerjain tugas, ngerjain ulangan. Aku aduh gimana ini? Aku sumbernya tau. Senengnya? Hah? Ya main bareng teman-teman kayak ke pantai gitu kemarin. Pernah ikut? Hah? Pernah ya. Enggak, aku nggak nyesel karena aku di sini ketemu orang-orang yang hebat banget. Ya, next. Nyesel apa enggak? Ya nyesel nggak nyesel ya. Pernah ada Pak masa-masa aku menyesal. Tapi ya udah lalu. Karena gimana ya? Mungkin karena dulu belum bisa adaptasi, kayak buat ya belum bisa adaptasi lah, kayak mau gabung masih kayak canggung gitulah. Karena di Semana juga nggak ada teman dari Sadang kan, nggak ada kenalan satupun. Nyesel? Enggak nyesel. Paling nyesel jurusannya aja sih. Nyesel jurusannya, soalnya ngerasanya dulu pengen masuk ke SMK aja ambil informatika gitu. Tapi suruh bapak IPA ya udah. Masuk doang nggak apa-apa sih. Nyesel nggak ya? Enggak. Mungkin nyesel pernah ada ya, pernah kayak pengen pindah kelas, ngerasa nggak nyaman, sumpah deh aku pernah kayak gitu. Tapi aku mikir-mikir lagi, apa juga di kelas lain nggak kayak gini ya? Tapi kayaknya juga sama aja. Mungkin aku pernah ngerasa nyesel, tapi aku juga ngerasa seneng banget sih bisa di kelas 12 MIPA 6. Enggak sih, enggak banget, enggak nyesel banget, alias aku seseneng itu di sini. Ya enggak. Alias aku seneng banget dan happy banget masuk kelas ini, karena kalau aku nggak di kelas ini mungkin aku nggak jadi aku yang sekarang, alias aku mungkin nggak ketemu teman-teman yang yang kadang nggak masuk akal tingkahnya. Ya gitulah. Tapi itu beneran real, kalian harus percaya itu nggak masuk akal, kayak orang yang aku nggak expect akan ketemu orang-orang kayak gitu di sini sih. Kayak senormalnya orang, nggak kayak gitu, sumpah ya. Apalah dia? Wong kok unik. Lanjut. Kalau ngubah
Sebenarnya sih menurut aku enggak ya, karena menurut aku semua sudah sesuai porsinya masing-masing, dan yang terjadi ataupun yang dilakukan itu pasti udah yang terbaik, alias kayak udah emang takdirnya yang terbaik kayak gini, dan itu memberi kita pelajaran masing-masing. Yang pengen saya ubah ya, apa ya? Sepertinya seperti kata Mas Yuta ya, tidak ingin menjadi ketua kelas. Soalnya tumbal guys, lagi PS-an ya kan, kosong-kosong di kelas, lagi PS-an pemilihan organisasi kelas. Zidan ketua kelas, ya wis lah, pasrah wae lah, fokus PS wae. Ada nggak ya? Ya jalanin aja lah, gak tahu apa ya. Mungkin ada sifat-sifatku yang kayak pernah kayak membuat apa suatu keputusan yang salah dan itu dampaknya bisa besar. Itu mungkin kalau waktu bisa diulang, mungkin itu yang akan aku diperbaiki. Apa yang pengen aku rubah? Aku pengen kelas kita ini sama kayak waktu kita pertama kali kumpul di rumahku. Aku pengen kelas MIPA 6 itu, anak-anak MIPA 6 itu semuanya selalu kompak, dan sampai sekarang aku pengennya kayak gitu. Semoga untuk kedepannya kita bisa tetap terus kompak walaupun ada sedikit kerenjulan ya. Gak apa-apa. Yang penting kita semoga di kelulusan ini kita bisa sama-sama kompak lagi seperti awal, dan semoga itu semua bisa kita lakuin bareng-bareng. Dirubah kan kita nggak bisa ngerubah orang lain ya, intinya ya itu dirubah dari diri aku sendiri, dari sikap-sikap jelek yang aku punya. Aku pengen jadi lebih baik, dan buat teman-teman semua semoga bisa ngerubah semuanya jadi lebih baik. Dan untuk kelas ini mungkin bisa lebih mempererat pertemanan lagi, kayak yang diam-diam lebih dirangkul lagi. Apa ini? Apa ini? Hijau ya. Gak ada jebakan kan? Aneh-aneh ini pasti. Pelajaran fisika. Dengan siki anak kuningnya wingi ijo abang toh. Si kuning. Mau. Ijo kuning abang pada bahas soalnya kabeh. Fred. Siapa teman yang pengen kamu jadiin teman kelompok? Mungkin ya untuk masalah perdebatan bisa untuk Wafdi kalau nggak Ewan, kalau nggak Ajis nih. Jadi aku bagian PPT aja. Ya bisa Wafda gitu. Pernah suka sama temen sekelas nggak? Kalau boleh tahu siapa? Jawab dengan jujur. Nggak pernah suka sih ya, dalam artian kalau suka tuh cuma sebatas teman aja, kayak oh dia asik banget nih buat jadi teman gitu. Udah gitu. Pernah ditangisin sama teman sekelas nggak? Siapa? Pernah nggak sih? Pernah nggak ya? Teman sekelas? Kayaknya seingatku ya, kayaknya pernah. Cuma kayak bukan karena ada masalah, cuma kayak ada kata-kata yang dia sampaikan atau kata dan perbuatan dia yang bikin aku kayak nyesek gitu loh. Ada sih pernah. Siapa lupa karena udah lama. Pernah suka sama temen sekelas nggak? Kalau boleh tahu siapa? Ya enggak lah. Maksudnya Atem. Ya. Nggak pernah. Nggak mungkin. Peter kuning. Ya, pernah makan kadal enggak? Siapa teman paling kocak alasannya?
Semuanya. Sumpah ya orang manipulasi yang gak ada yang masuk akal. Kok ya kayak harusnya ya kebenaran akan tiba di musola kayak gue tiba-tiba terus kayak semua orang kadang tuh pasti ada timing yang menurut aku tuh kayak kamu ngapain gitu loh. Kadang tiba-tiba nang musola telepon. Ya. Ya, tiba-tiba nang musola. Mau unik. Kocaknya itu dulu waktu di kelas 11 kayaknya kalau nggak salah, waktu ada KKN dari UNY, aku pernah ngumpulin tugas biologi ke guru PPKN. Karena aku nggak begitu hafal orangnya, terus menurut aku itu mirip, jadinya aku kumpulin ke situ dan ternyata aku salah orang. Tapi ya udah ya. Kayaknya flat ya aku. Flat banget, nggak ada yang kocak. Jadi tuh waktu itu kita main Uno kan. Nah terus gimana tuh ceritanya tuh? Aku tuh kan waktu itu kita main Uno tuh. Nah terus aku lupa tuh ceritanya. Ya, terus kan Kartu yang iya yang dibalik. itu bukan. Oh ya, yang ini kan yang stop. Nah, jadi tuh kita tuh lagi main. Jadi tuh kita waktu itu di luar kan lagi main Uno. Udah aku, Evan, Wafda dan lain-lain. Nah, itu tuh lagi main Uno kan. Kalian tahu nggak sih kartu Uno yang kalau ada tanda stop berhenti, stop menang kabeh gitu kan? Nah itu tuh Wafda salah. Wafda tuh harusnya nggak ngeluarin itu, tapi Wafda keluarin itu, iya gak? Iya itu. Terus waktu itu dengan pedenya dia ngomong stop menang kabeh. Lah yang lain ketawa dong karena hah? Bukan ini yang harusnya dikeluarin. Terus ya udah deh. Udah gitu aja lah. Nggak tahu aku. Hal yang paling kocak itu pada saat ke laboratorium kimia waktu kelas 11 ada ya yang pertama ya ini urutan adegan jadi satu anu. Yang pertama saya tidur di kelas ditinggal sendiri. Saya bangun loh nggak ada ini pada kemana. Aku inget oh iya kimia cok gimana emang tinggi ya. Aku langsung ke lab ya. Oh ya ada videonya bisa lah editor kalau masih ada gitu. Terus adegan selanjutnya di dalam lab ada ya kan kakak kelas tuh ada habis praktikum bikin sabun ya sabun ya guys warna kuning sepotong kecil kayak keju. Nah ada ya satu makhluk dikira keju dimakan. Sabun dimakan. Inisial Fatih sekaligus editor video ini ya. Oh temenan keju pora ya. Itu sih yang paling kocak. Guru yang terkesan menurut aku Pak Yasin sih. Karena aku ngerasanya sangat-sangat dituntun sama Pak Yasin. Apalagi soal masa depan, soal perguruan tinggi, aku ngerasa dibimbing banget sama beliau. Aku juga ngerasa kayaknya beliau tuh cocok jadi guru BK juga. Pokoknya beliau itu bisa jadi pendengar yang baik buat kalian yang kepengen cerita. Kalian bisa cerita ke Pak Yasin. Itu Pak Yasin deh. Karena awal kali kayak yang diomong-ngomongin kakak kelas, terus kayak mbakku juga kan, mbakku alumni sini. Dibilang kayak kalau sama Pak Yasin itu nggak ada waktu kosong dan waktu bisa harusnya pulang masih dilanjut biasanya gitu. Dan kayak ya gitulah. Tapi ternyata ya emang iya kayak disiplin kan sama Pak Yasin. Cuma kayak menurutku nih Pak Yasin itu mudengin walaupun fisika itu susah. Ya walaupun nggak bisa-bisa amat tapi masih ada lah beberapa yang mudengin. Jadi
kayak kemarin kan sekarang masih kayak presentasi tuh. Nah dari presentasi itu aku kayak banyak belajar kayak caranya mencari poin-poin yang penting apa, caranya bertanya itu gimana gitu loh. Kayak bisa melatih kepedean diriku sendiri sih. Yang pertama itu ada Bu Retno Setianingrum, guru matematika kelas 11. Itu berkesan karena kayak beliau ini enak buat diajak curhat. Terus kayak ya itu nanggepin chatnya tuh enak. Terus kayak waktunya tuh buat chat juga luas, nggak kayak guru lain. Terus kalau misalkan aku nggak paham materi, aku biasanya tanya ke Bu Retno dan itu ditanggapi dengan sangat-sangat baik. Pesan buat Bu Retno, sehat selalu ya Bu, semoga Ibu bisa menyalurkan ilmunya ke teman-teman yang lain dan ke adik-adik yang lain. Guru yang paling berkesan itu kalau saya sih Bukis. Kenapa? Karena saya suka cara mengajarnya. Masuk aja materinya gitu, mudah dipahami daripada waktu kelas 10 ya. Iya. Ya, buat Bukis pesan saya ya sehat selalu Bu. Bukis sehat selalu, semoga dipermudah itunya. Ya segala cobaannya. Cobain. Sudah. Pak Basir sih jujur. Wah, untuk ceritain ya, dulu kan aku kan kerani pramuka kan. Jadi kan proposal. Nah, first time aku masuk ke ruang hijau, kalau kalian tahu ASEAN kan, anyes banget. Nyos sedurung mlebu ruang ijo gue keringetan adem panas iki kepriwen kok ditakoni apa Pak. Mlebu ruang anyes sepul. Tekan karena suruh duduk. Udah ya, disuruh duduk. Habis itu ditanya. Terus ditanya, kalian bisa nyanyi enggak? Siapa yang expect akan ditanya kayak gitu? Terus abis itu pertama pokoknya bahas nyanyi, kayak pertama itu kayak dibilang dibilang kayak pramuka kalau nyanyi tuh kayak rada nggak jelas gitu loh, nggak ada suaranya, ya fales, ya pokoknya kalah lah karo SMS. Terusnya kayak ya gimana ya, habis itu kayak udah selesai bahas nyanyi, terus habis itu beliau bahas itu dikasih absen sholat ya. Terus kayak kalian bayangin ya, misal 2 hari prokar nginep kan, itu dari siang, malam, terus pagi lagi sampai siang pulang itu harus ada absensi sholatnya. Kan kayak mindo gawe ini sih sebenarnya apik, cuman kayak apa sih, kadang dipikir-pikir kayak kayak harus banget emang. Berpikir positif membantu Gusti Allah. Iya sih, karuan berpikir positif tapi kayak positif. terus kayak ngerti rekapannya gue bener-bener kayak ya Allah harus kayak double atau apalah kayak ya Allah kayak ya gitulah ya. Yang kedua kali setelah aku masuk ruangan juga anak-anak baik kon moto kalender pendidikan ya. Oh iya, kon moto kalender pendidikan. Terus beres gue pernah kan aku kan bikin surat perizinan orang tua buat Andik. Salah tuh, ada yang harusnya miring, kon revisi balik maning. Terus kurang tanda bintang, iya revisi balik maning. Jadi kayak iya emang harus perfect itu kali ya. Ya udah sih itu. Pesannya semoga selalu kompak. Terus jangan ada yang namanya kubu-kubuan lah. Kayak semuanya kan kita teman di sini, kayak ya aku pengennya lebih itu lagi sih, lebih kekeluargaannya lah, lebih diituin lagi. Jangan ada kayak kalau teman ada yang misal sakit ya harus peka sama sekitar gitu, kayak sebisa mungkin walaupun kamu nggak suka sama itu orang, kalau dia kayak beda lah, sikapnya beda, itu kayak coba tegur, siapa tahu itu orang itu lagi kesakitan atau lagi kenapa gitu. Karena aku pernah lagi kayak gimana ya, asam lambungku naik, emahku kambuh,
aku diem lagi kesakitan tapi nggak ada yang tahu sama sekali karena nggak ada yang negur ya karena aku nggak mau mau ngomong juga ya lah nah sakit lah gimana sih gimana coba iya ngerti tapi udah lama sih nggak apa-apa ya intinya itulah pesannya iya ya intinya ya buat semuanya lah lebih peka sama sekitar aja. Pesan dan harapannya semoga teman-teman MIPA 6 mendapatkan apa yang sekarang lagi diusahakan, lagi diharapkan. Terus semoga buat kedepannya kita tetap bisa berteman walaupun kita udah nggak satu forum lagi gitu. Pesan dan harapan aku buat teman-teman kelas 12 MIPA 6. Semoga kita sukses bersama. Amin. Semoga silaturahmi kita ini tetap terjaga walaupun nantinya kita bakal pisah. Ada yang di Undip, ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di manapun itu nantinya. Semoga sampai ke depannya kita masih bisa kumpul bareng, kita masih bisa reuni bareng, kita masih bisa bertukar cerita bareng dengan kita sudah sukses semuanya. Amin. Semoga kalian menjadi orang yang didambakan oleh orang tua kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu di jalan yang benar. Semoga kalian selalu punya motivasi untuk hidup dan berjuang. Amin. Itu aja. Pesan saya ya besok kalau sudah lulus jangan pada lupa sama teman-teman di kelas MIPA 6 ini karena kan 3 tahun bersama gitu nggak dicampur gitu di sekolah kan bersama terus 3 tahun gitu ya itu sih harapannya ya sukses selalu semangat untuk kali ini yang sedang mengejar PTN, PTS, PTK dan yang lainnya yang mau kerja silakan semangat ya itu. Unexpected, tidak terduga. Gacor. Kamsahamnida, dadah. Nggak tahu. The best udah kata. Best berarti best kan. The best itu 2 jadi best. Makasih. Maaf kalau nggak seru. Aku nggak bisa public speaking. Gak tahu lah. Aku bingung mau ngomong apa. Apa nih? Istimewa. Excellent. Nah, ya saya berantem sama Meli. Pernah sama Jilan. Iya. Kedengeran iklannya sampai pada kaget. Dah itu. Enggak ekspektasi bakal masuk MIPA gitu. Enggak lah, soalnya aku kan di kelas juga nggak ngapa-ngapain. Kanda bareng Adipana. Bye bye. Dadah.